Dia mulai meraih buah melon itu. Perlahan membuka dan mengeluarkan buah melon itu dari bungkusnya. Besar dan ranum. Tangannya mulai menyentuh buah melon itu. Tangannya yang kokoh membelai buah melon besar itu dengan lembut. Halo Sobat Batas Imajinasi, simak terus kisahku yang menarik ini sampai selesai ya, biar kamu nggak penasaran. Malam itu, udara kota terasa lengket di kulit. Lampu jalan memantul di aspal basah sisa hujan sore, bikin semuanya kelihatan pucat dan dingin. Aku baru keluar dari kafe tempatku kerja. Masih pakai dress ketat warna hitam yang tadi dipuji banyak tamu. Tapi sekarang rasanya cuma seperti kain berat yang nempel di badan. Make up mulai luntur, rambut panjangku agak kusut, dan tumit kakiku nyeri karena berdiri berjam-jam. Di umur 30, badan berisi kayak aku memang masih kelihatan menarik. Dada besar dan pinggul penuh sering jadi modal kerja. Tapi tetap saja, capeknya double. Aku buka aplikasi ojek online sambil menghela napas panjang. Berharap cepat sampai kos dan rebahan tanpa mikir apa-apa. Driver yang dapat orderanku namanya Andre. Fotonya masih muda banget, mukanya bersih, senyumnya polos. Aku sempat mikir, paling juga anak baru, nanti nyasar atau bawanya ngebut. Tapi waktu dia datang, motornya berhenti pelan tepat di depanku, dan dia turun sambil buka helm. Rambutnya sedikit basah keringat, rahangnya tegas, bahunya lebar di balik jaket ojol yang kelihatan kekecilan buat badannya. Beda dari driver lain yang biasanya kelihatan capek atau cuek, dia malah kelihatan rapi dan wangi sabun. Nina ya mbak, suaranya rendah tapi sopan banget. Entah kenapa jantungku yang tadi lelah malah berdetak lebih cepat. Sepanjang jalan dia bawanya halus, gak ugal-ugalan, tiap ngerem pelan. Bahkan sempat bilang, pegangan aja, jalannya licin. Tanganku refleks nyentuh jaketnya dari belakang, dan aku bisa ngerasain punggungnya keras, berotot, hangat. Aneh, padahal cuma sentuhan kecil, tapi bikin perutku terasa kosong, kayak ada kupu-kupu. Kami nggak banyak ngobrol, cuma sesekali dia nanya arah atau nawarin lewat jalan yang lebih sepi biar cepat. Tapi diamnya dia itu justru nyaman, nggak maksa, nggak so akrab. Beda banget sama cowok-cowok yang biasanya langsung genit begitu tahu aku kerja malam. Pas sampai depan kos, dia nggak langsung tancap gas. Dia nunggu sampai aku turun dan berdiri stabil. Bahkan sempat bilang pelan, hati-hati ya mbak, istirahat yang cukup. Kalimat sederhana tapi nadanya tulus banget, sampai dadaku terasa hangat. Aku cuma senyum kecil sambil nutup jaket. Sadar tubuh montoku masih terbungkus dress ketat yang pasti kelihatan jelas dari belakang. Biasanya aku risih kalau diperhatiin, tapi entah kenapa malam itu aku berharap dia melihatku sedikit lebih lama. Saat dia pergi, lampu motornya menjauh pelan, dan aku masih berdiri di depan gerbang kos, ngerasa aneh sendiri. Baru kali ini, dari sekian banyak laki-laki yang lewat di hidupku, cuma seorang driver ojol muda yang bikin aku kepikiran sampai susah tidur. Besok malamnya, aku berdiri lagi di depan kafe dengan perasaan yang aneh. Biasanya selesai kerja rasanya cuma capek dan pengen cepet pulang. Tapi sekarang jariku malah gerak cepet buka aplikasi ojek online dengan harapan konyol yang bahkan bikin aku geli sendiri. Aku sengaja lihat daftar driver pelan-pelan, berharap nama itu muncul lagi. Dan waktu layar nunjukin Andre menerima pesananmu, bibirku langsung senyum tanpa sadar. Konyol banget, kayak anak gadis nunggu gebetan, padahal umurku udah 30 dan hidupku nggak pernah sesederhana itu. Dia datang nggak lama kemudian. Jaket ojolnya sama, helmnya sama. Tapi entah kenapa malam ini dia kelihatan lebih santai. Kaos di dalam jaketnya agak ketarik, bikin lengannya yang padat kelihatan jelas tiap dia gerak. Badannya tinggi, jadi waktu aku duduk di jok belakang, punggungnya hampir nutup seluruh pandanganku. Aku yang badannya berisi sampai sering dibilang montok sama teman-teman, tiba-tiba merasa kecil di belakangnya.
Malam lagi Mbak Nina, katanya ringan. Aku jawab, iya, ketemu lagi ya. Berarti jodoh driver nih. Dia ketawa pelan. Suara tawanya hangat banget di telinga. Di tengah jalan, dia mulai banyak ngobrol. Nanya aku kerja di mana, pulang jam berapa tiap hari, capek nggak? Cara nanyanya bukan kayak interogasi, lebih kayak orang yang beneran peduli. Aku cerita sekenanya, bilang kerja di kafe malam, berdiri lama, kadang kaki bengkak. Dia langsung bilang, pantes tadi jalannya pelan banget, kaki Mbak pasti sakit. Perhatiannya kecil, tapi kok rasanya nyentuh banget ya. Tanganku lagi-lagi pegang jaketnya waktu motor ngerem. Dan kali ini aku sadar betul, betapa keras punggungnya kena telapak tanganku. Hangat, kuat, bikin aku ngerasa aman. Sampai depan kos, dia masih sempat nunggu. Udah makan belum? Tanyanya. Aku geleng. Dia malah nawarin beli nasi goreng di ujung gang. Gak ada maksud aneh, cuma tulus. Aku nolak halus, tapi dalam hati rasanya hangat banget. Jarang ada laki-laki yang peduli sama aku tanpa ngeliat tubuhku dulu. Biasanya mereka cuma lihat dada besarku, pinggulku, terus senyum-senyum sendiri. Tapi Andre beda. Dia lihat aku kayak manusia biasa. Dan malam itu, waktu naik tangga kos sambil ngeraba lenganku sendiri yang masih terasa bekas hangat jaketnya, aku sadar satu hal kecil yang bikin deg-degan. Aku mulai sengaja berharap ketemu dia lagi besok. Beberapa hari setelah itu, aku jadi punya kebiasaan baru yang agak memalukan. Setiap selesai kerja, sebelum buka helm atau beresin tas, yang pertama kulihat selalu aplikasi ojek online. Mataku otomatis nyari satu nama. Kadang dapat driver lain, dan rasanya hambar. Tapi begitu yang muncul Andre, moodku langsung naik. Malam itu kebetulan dia lagi yang nerima. Aku sampai senyum sendiri di trotoar, bikin satpam kafe ngeliatin heran. Dia datang sambil nyapa ringan. Lagi Mbak Nina? Aku naik ke jok belakang, dan entah kenapa malam itu aku lebih santai. Dresku agak longgar, tapi tetap aja lekuk badanku kelihatan jelas. Dada dan pinggulku memang susah disembunyikan. Waktu motor jalan pelan, angin malam nabrak wajahku, dan aku refleks nyender sedikit ke punggungnya. Badannya hangat dan kokoh, bukan tipe kurus anak kuliahan. Baunya lebar, punggungnya keras. Aku sampai mikir, ini beneran driver ojol atau atlet sih? Di lampu merah, dia tiba-tiba nanya, Mbak, tiap hari pulang sendirian terus, gak takut? Aku ketawa kecil. Udah biasa, lagian siapa juga yang mau ganggu cewek setua aku? Dia langsung nengok dikit. Setua? Mbak kelihatan masih muda kok. Ucapannya santai, tapi nadanya serius. Pipiku panas. Udah lama banget gak ada cowok yang ngomong gitu tanpa nada gombal murahan. Dari kaca spion, aku lihat matanya fokus ke depan, bukan ke tubuhku. Aneh, tapi justru itu yang bikin aku makin penasaran. Sampai kos, hujan gerimis turun. Dia minjemin jaketnya buat nutupin kepalaku biar nggak kehujanan. Jaketnya kebesaran, nutupin bahu dan dadaku yang penuh. Wanginya sabun campur keringat tipis. Aku berdiri di bawah teras, dan dia nunggu sampai aku masuk gerbang. Sebelum pergi, dia cuma bilang, besok kalau pulang malam lagi, order aja. Kalau aku online, biar aku yang jemput. Kalimatnya sederhana, tapi rasanya kayak janji kecil. Malam itu, aku masuk kamar sambil meluk jaket pinjaman itu lebih lama dari yang seharusnya. Sejak malam itu, aku makin sering dapat notifikasi namanya. Aneh, seolah-olah jadwal kami sengaja diselaraskan semesta. Padahal aku tahu ini cuma kebetulan algoritma. Tapi tetap aja, tiap lihat Andre menerima pesananmu, dadaku selalu hangat. Pagi itu aku berdiri di depan kos dengan kemeja ketat dan rok span. Rambut masih agak basah sehabis mandi. Tubuhku yang berisi bikin baju kantor selalu terasa sempit di dada dan pinggul. Beberapa lelaki yang lewat biasa melirik terang-terangan. Tapi entah kenapa,
Aku cuma nunggu satu motor. Andre berhenti tepat di depanku. Helm cadangan dia sodorin tanpa banyak basa-basi. "Berangkat, Mbak?" tanyanya santai. Aku naik, dan seperti biasa, jarak di jok belakang terasa terlalu dekat. Pahaku nempel ke punggungnya tiap dia ngerem pelan. Aku bisa ngerasain otot punggungnya bergerak di balik jaket tipis. Badannya padat, bukan kurus tulang. Tanganku refleks pegangan di sisi jaketnya. Aneh, rasa aman itu datang begitu aja. Seolah aku lagi bareng seseorang yang udah lama aku kenal. Di tengah jalan, dia bilang pelan. "Mbak, tiap hari jam segini berangkat ya?" Aku mengangguk. "Iya, shift sore terus." Dia diam sebentar, lalu ketawa kecil. "Kalau gitu, nggak usah ribet pakai aplikasi terus. Kalau Mbak mau, aku antar jemput aja langsung. Kayak langganan ojek pangkalan gitu. Tinggal chat aku." Aku kaget. "Serius? Emang boleh?" Dia jawab ringan. "Boleh aja. Biar Mbak nggak perlu nunggu driver lain." Aku juga enak. Udah pasti ada penumpang tetap. Entah kenapa, tawarannya terasa personal, bukan sekadar bisnis. Seolah dia pengen selalu ada di jam-jam berangkat dan pulangku. Aku menatap tengkuknya dari belakang. Rambutnya sedikit gondrong kena angin. Cowok ini sederhana banget, pikirku. Tasnya lusuh, motornya biasa, sepatunya bahkan udah pudar. Nggak ada yang nunjukin kalau dia punya apa-apa. Tapi justru itu yang bikin aku nyaman. Nggak ada jarak, nah ada gengsi. Cuma aku dan dia di jalanan kota. Sampai kantor, aku turun sambil bercanda. "Jangan mahal-mahal ya tarif langganannya, gajiku pas-pasan." Dia senyum miring. "Tenang, Mbak, buat pelanggan spesial, diskon." Kata spesial itu bikin perutku bergetar aneh. Aku pura-pura sibuk benerin tas biar dia nggak lihat pipiku yang panas. Tanpa aku tahu, di balik senyumnya yang santai itu, Andre masih rapat-rapat menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Sejak jadi langganan, hari-hariku terasa punya ritme baru. Pagi dijemput Andre, malam diantar Andre. Sesederhana itu, tapi anehnya bikin candu. Bahkan sebelum mandi, aku udah ngecek ponsel, nunggu chat singkatnya yang selalu sama. "Udah siap, Mbak? Aku di depan." Kos kecilku mendadak terasa lebih hidup. Aku berdiri di cermin, merapikan kemeja yang selalu terasa sempit di dada, menarik rok supaya jatuhnya rapi di pinggulku yang lebar. Tubuhku bukan tipe ramping, tapi justru lekuknya bikin aku terlihat matang. Untuk pertama kalinya, aku pengen terlihat cantik, khusus buat satu orang. Di motor, kami mulai lebih banyak ngobrol. Bukan cuma tanya alamat atau macet di mana. Dia cerita kuliah semester akhir, skripsi yang belum kelar, dosen killer, sampai mie instan yang jadi menu andalan anak kos. Aku ketawa tiap dengar ceritanya. "Berarti kamu narik buat bayar kuliah?" tanyaku. Dia cuma mengangguk ringan. "Iya, lumayan buat nambah-nambah." Nada suaranya santai banget, nggak ada keluhan. Entah kenapa aku langsung ngerasa dia pekerja keras. Nggak manja, nggak banyak gaya. Suatu sore, hujan turun deras waktu dia jemput aku pulang. Jalanan becek dan dingin. Aku otomatis mendekat biar nggak kena cipratan air. Tanganku melingkar pelan di pinggangnya. Awalnya cuma buat jaga keseimbangan. Tapi lama-lama rasanya hangat. Punggungnya keras dan kokoh. Beda sama laki-laki yang biasa ku peluk di tempat kerja cuma untuk basa-basi. Dia nggak protes. Malah sedikit memperlambat motor, seolah nggak sih aku waktu lebih lama buat nempel di sana. Dadaku berdebar nggak karuan. Pas berhenti di depan kos, aku baru sadar, tali tasku nyangkut di jok. Andre turun bantuin. Tangannya cekatan, tapi matanya fokus banget. Sopan, nggak pernah aneh-aneh. Justru itu yang bikin aku makin luluh. Waktu dia narik tas itu, jaketnya sedikit tersibak. Dari saku dalam, sekilas aku lihat dompet kulit mahal,
dan kunci mobil dengan logo yang jelas, bukan mobil murah. Aku sempat bengong. Driver ojol bawa kunci mobil semewah itu. Dia cepet-cepet nutup jaketnya lagi, seolah sadar aku lihat sesuatu. "Udah Mbak, hati-hati ya," katanya biasa. Tapi kepalaku penuh tanya. Ada yang gak cocok. Terlalu rapi, terlalu terawat, terlalu bukan anak kos pas-pasan. Malam itu aku rebahan di kasur tipis sambil menatap cat terakhirnya. Senyumku muncul, tapi diikuti rasa penasaran yang pelan-pelan tumbuh. Hari itu aku libur kerja, sesuatu yang jarang banget terjadi. Temanku, Rika, maksa ngajak jalan ke mall biar aku nggak kelamaan ngurung diri di kos. Katanya wajahku kelihatan kusam karena kebanyakan begadang. Jadi siang itu kami muter-muter lantai atas, lihat diskonan, nyobain lipstick tester, ketawa-ketawa kayak anak kuliahan lagi. Aku pakai blus ketat warna krem yang membungkus dadaku yang penuh dan rok hitam yang mengikuti lekuk pinggul. Beberapa orang sempat melirik, tapi untuk pertama kalinya pikiranku bukan soal kerja, melainkan soal satu nama yang terus muncul di kepala, Andre. Kami naik eskalator ke lantai butik-butik mahal, tempat yang biasanya cuma kulihat dari luar karena harga tasnya setara uang kos setahun. Aku lagi cerita ke Rika tentang ojol langgananku yang baik banget, waktu mataku tiba-tiba menangkap sosok familiar di depan toko tas mewah. Tinggi, bahu lebar, rambut agak berantakan tapi rapi. Jantungku langsung nyentak. Itu Andre. Aku refleks berhenti di tengah langkah sampai Rika nabrak punggungku. Tapi yang bikin kakiku dingin bukan cuma dia. Di kanan kirinya ada sepasang pria dan wanita parubaya, berpakaian necis dan berkelas. Si pria pakai kemeja mahal dan jam tangan mengilap. Si wanita membawa tas branded yang sering kulihat di etalase kaca. Mereka terlihat dekat, bukan seperti pelanggan biasa. Andre berdiri di tengah mereka, ngobrol santai, bahkan tertawa lepas. Bukan tawa canggung seperti saat dia bercanda denganku, tapi tawa akrab, seperti anak di rumah sendiri. Aku bersembunyi setengah badan di balik pilar. Dari celah kaca toko, kulihat pegawai menyambut mereka dengan sangat hormat. Si wanita menunjuk beberapa tas, Andre ikut memilihkan. Lalu tanpa ragu, pria itu mengeluarkan kartu hitam mengilap. Belanjaannya bukan 1-2, banyak, mudah, tanpa mikir. Tanganku terasa lemas. Otakku berusaha nyari alasan. Mungkin dia cuma bantuin majikan, atau keluarga orang yang dia antar. Tapi cara mereka menepuk bahunya, merapikan kerah bajunya, itu terlalu personal. Rika berbisik, "Nin, itu cowok yang sering jemput kamu ya? Kok kayak orang tajir banget?" Aku gak bisa jawab. Dadaku terasa sesak. Semua cerita tentang mie instan, anak kos, narik buat bayar kuliah, tiba-tiba terdengar seperti sandiwara. Ada rasa kecewa yang aneh. Padahal dia gak pernah janji apa-apa. Tapi kenapa dia bohong? Kenapa harus pura-pura susah di depanku? Aku mundur pelan sebelum dia sempat melihatku. Tapi bayangannya terus nempel di kepala. Malamnya, seperti biasa, ponselku bergetar. "Aku jemput ya Mbak, seperti biasa." Pesan singkat itu terasa berbeda. Hangatnya masih ada, tapi sekarang bercampur curiga. Aku menatap layar lama sekali, bertanya-tanya, siapa sebenarnya Andre yang selama ini duduk di depan motorku? Malam itu, kepalaku berat dan langkahku goyah. Aku baru saja keluar dari kafe kecil dekat tempat kerja bersama Rika. Tapi obrolan kami malah berakhir jadi cekcok. Aku terlalu banyak minum. Dia terlalu banyak menggurui. Katanya aku bodoh masih kerja malam-malam begini. Katanya hidupku gak akan kemana-mana kalau terus begini. Ucapannya menusuk. Mungkin karena benar. Aku berdiri di tepi jalan sambil menahan air mata, menunggu Andre yang bilang sudah dekat. Lampu motor yang berhenti di depanku terasa seperti satu-satunya hal pasti malam itu. Aku naik dengan gerakan ceroboh,
Tanganku memeluk pinggangnya lebih erat dari biasanya. Rika masih ngomel dari belakang, dan aku balas teriak tanpa sadar. Suaraku pecah, emosi campur aduk antara marah dan malu. Andre buru-buru turun dari motor, menengahi dengan suara tenang. "Udah mbak, jangan ribut di jalan, bahaya." Nada bicaranya lembut tapi tegas, bikin kami sama-sama diam. Dia mengangguk sopan ke Rika, lalu membantuku pakai helm, tangannya hangat di pipiku yang panas. Perjalanan ke kos terasa lambat. Angin malam menerpa wajahku, tapi pusingnya nggak hilang. Aku cuma menempel di punggungnya, mencium aroma sabun yang biasa kupikir sederhana, tapi entah kenapa menenangkan. Sampai di depan kos, kakiku hampir tersandung waktu turun. Andre refleks menangkap lenganku. "Pelan-pelan Mbak Nina." Suaranya khawatir, bukan basa-basi. Dia bahkan menuntunku sampai ke lorong sempit menuju kamarku, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Begitu pintu tertutup, entah kenapa bendunganku jebol. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, lalu menangis tanpa cantik. Andre canggung berdiri, lalu ikut jongkok di depanku. "Ada apa sih sebenarnya?" tanyanya pelan. Mungkin karena mabuk. Mungkin karena capek pura-pura kuat. Semua kartomar tanpa rem. Tentang utang ke rentenir, tentang cicilan kos, tentang kerja yang makin berat. Lalu tentang alasan yang paling jarang kuceritakan ke siapapun. Anakku di kampung. Umur 5 tahun, lagi sakit, dan butuh biaya berobat besar. Aku bahkan gak sadar kapan aku mulai ngelantur, nyebut namanya berkali-kali. Cerita betapa takutnya aku kalau gak bisa kirim uang bulan ini. Aku kerja begini bukan mau foya-foya. Aku cuma gak mau dia kenapa-kenapa. Suaraku habis. Andre diam lama, bukan diam kosong, tapi diam yang penuh. Tangannya menggenggam jemariku erat, seolah takut aku hilang. Lalu dia bilang pelan, tapi mantap. "Utangnya berapapun, biar aku bantu lunasin. Tenang aja, kamu gak sendirian." Aku menatapnya sambil setengah sadar. Mau ketawa rasanya. Anak ojol mau lunasin utangku yang segunung. Tapi cara dia bilang itu, seakan dunia memang sesederhana itu baginya. Malam itu, sebelum aku benar-benar tertidur di kasur dengan kepala masih berat, satu pertanyaan menggantung di pikiranku. Sebenarnya siapa kamu, Andre? Sampai berani janji sebesar itu? Malam itu, Andre menjemputku seperti biasa di depan kafe. Tapi tubuhku terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kepalaku pening karena minum terlalu banyak, dan emosiku berantakan setelah bersih tegang dengan teman kerja. Begitu melihat motornya berhenti di depanku, entah kenapa dadaku langsung sesak. Aku naik tanpa banyak bicara, memeluk pinggangnya lebih erat dari biasanya. Sepanjang jalan, aku cuma diam, menempel di punggungnya. Sementara lampu-lampu kota berpendar samar di mataku yang basah. Sesampainya di kos, Andre tidak langsung pergi. Dia mengantarku sampai ke depan kamar, bahkan membukakan pintu saat tanganku gemetar mencari kunci. "Kamu gak apa-apa kalau sendirian?" tanyanya pelan. Suaranya lembut sekali, sampai rasanya ingin menangis. Aku menggeleng, lalu duduk di tepi kasur. Kepalaku berat, pikiranku kacau. Dia masih berdiri canggung di dekat meja, seolah ragu mau pergi atau tinggal. Tanpa banyak kata, Andre mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Agak kusut, tapi tebal. Dia menyodorkannya pelan ke pangkuanku. "Ini buat lunasin utangmu, sama tambahan buat biaya berobat anakmu. Pakai aja dulu, jangan ditolak." Aku menatapnya lama, yakin aku salah dengar. Tanganku gemetar saat membuka sedikit isinya. Uang tunai. Banyak. Jauh lebih banyak dari yang pernah kupegang sekaligus. Air mataku langsung jatuh. Bukan tangisan kecil, tapi tangis yang meledak begitu saja.
Dadaku sesak oleh rasa lega dan takut bercampur. Andre, ini kebanyakan. Kamu dari mana? Suaraku patah. Dia cuma menggeleng, bilang pelan, yang penting beres dulu masalahmu. Entah dorongan apa, aku berdiri dan memeluknya erat. Wangi sabunnya, hangat dadanya, semua terasa aman. Sudah lama sekali aku tidak dipeluk tanpa tuntutan apapun. Pelukan itu berubah pelan-pelan, bukan karena nafsu yang tiba-tiba, tapi karena jarak yang terlalu dekat dan perasaan yang terlalu penuh. Tangannya mengusap punggungku, menenangkan, sementara aku menyembunyikan wajah di lehernya. Bibir kami bertemu ragu-ragu, seperti dua orang yang sama-sama takut salah. Tidak ada hitung-hitungan, tidak ada transaksi. Hanya dua manusia lelah yang saling mencari tempat pulang. Malam itu kami membiarkan perasaan mengalir apa adanya, hangat dan pelan, sampai dunia di luar kamar seolah lenyap. Setelahnya kami berbaring berdampingan di kasur sempitku. Kipas angin berdecit pelan di langit-langit. Aku menatap wajahnya dari dekat, memperhatikan garis rahangnya, kulitnya yang terlalu bersih untuk ukuran tukang ojek, caranya memandang langit-langit seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Iseng tapi penasaran, aku menyentuh lengannya. Dia langsung kikuk, tertawa kecil tapi terdengar dipaksakan. Katanya tabungan lama, katanya pinjam teman, katanya hasil kerja sampingan. Alasannya berubah-ubah, tidak pernah sama. Aku menyipitkan mata, setengah curiga, setengah gemas. Anak ojol mana yang bisa seenteng itu ngasih uang segini? Malam makin larut, tapi pertanyaanku justru makin terang. Mungkin selama ini ada sisi hidup Andre yang belum pernah benar-benar ku tahu. Sore itu, Andre menungguku di ujung gang kos lebih awal dari biasanya. Matahari belum tenggelam, tapi langit sudah keemasan. Aku baru keluar dengan rambut masih setengah basah ketika dia berdiri canggung di samping motor, seperti anak sekolah mau nembak gebetan. Tangannya berkali-kali meremas tali helm. Begitu aku mendekat, dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan tapi tegas bahwa dia suka padaku, bukan sekedar kasihan atau pelanggan tetap. Dan dia bersedia menerima masa laluku apa adanya, tanpa syarat apapun. Aku terdiam cukup lama, sampai suara tukang gorengan lewat terdengar jelas. Tidak ada laki-laki yang pernah bilang begitu padaku tanpa maksud tersembunyi. Serius, tanyaku setengah tertawa, setengah takut. Dia mengangguk mantap. Untuk mengalihkan gugup, aku mengajaknya makan di warung pecel lele langgananku. Tempatnya sederhana, bangku plastik, asap arang tebal. Anehnya, Andre terlihat ragu sebelum duduk, seperti belum pernah makan di tempat sepertiku. Saat makanan datang, kecurigaanku mulai tumbuh. Andre kaku memegang lele goreng dengan tangan. Dia kebingungan melepas duri, beberapa kali salah ambil sambal, bahkan cuci tangan pun terlihat canggung. Tangannya terlalu bersih. Gerakannya terlalu hati-hati. Seperti orang yang biasa makan pakai sendok garpu. Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. Kamu jarang ya makan beginian? Dia cepat-cepat menyangkal. Tapi wajahnya jelas tidak terbiasa. Hatinya tulus. Tapi hidupnya terasa berbeda. Malamnya dia menjemputku lagi sepulang kerja. Angin lebih dingin, jalanan lebih sepi. Aku memeluk pinggangnya dari belakang, memikirkan pengakuannya tadi sore. Di kamar kos, obrolan kami pelan, penuh jeda, sampai akhirnya sunyi berubah hangat. Sentuhan kami tidak terburu-buru, seperti dua orang yang sama-sama takut kehilangan. Tidak ada hitungan uang, tidak ada peran pelanggan dan pengemudi. Hanya aku dan dia, saling mencari tenang setelah hari yang panjang. Setelah semuanya reda,
Andre tertidur cepat di sampingku. Napasnya berat karena lelah. Tangannya masih menggenggam ujung bajuku seperti takut aku pergi. Aku memerhatikan wajahnya lama sekali. Terlalu polos untuk kerasnya kota, terlalu rapi untuk kehidupan jalanan. Kipas angin berputar pelan, ketika tiba-tiba ponselnya yang tergeletak di meja berbunyi nyaring, memecah sepi kamar. Layar menyala. Ada panggilan masuk. Namanya cuma satu kata, Papa. Di bawahnya terpampang foto wallpaper, Andre berdiri di antara sepasang pria dan wanita paruh baya, berpakaian elegan, tersenyum di depan menara besi tinggi yang langsung kukenal dari televisi. Latarnya jelas luar negeri, seperti Paris. Jantungku tercekat, tanganku dingin. Dunia kami terasa mendadak sangat berbeda dan sangat jauh jaraknya. Aku tidak membangunkannya, hanya duduk memandangi wajah bersihnya, terlalu bersih untuk pekerja jalanan. Lalu, layar ponsel itu bergantian. Hati kecilku bahagia karena dicintai laki-laki sebaik dia, tapi juga takut setengah mati. Bagaimana mungkin dunia kos sempitku bisa berdampingan dengan dunianya yang tampak begitu mewah? Malam itu, aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam diam, apakah cinta saja cukup? Atau aku cuma sedang menyiapkan diri untuk kecewa? Aku takut cinta ini nantinya akan berakhir menjadi luka. Pagi datang pelan lewat celah jendela. Cahaya tipis menyentuh wajah Andre yang baru terbangun dari tidurnya. Sementara aku sama sekali belum memejamkan mata sejak tadi malam. Hanya duduk bersandar, memandangi langit-langit dengan dada penuh sesak. Ketika dia bergerak dan memanggil namaku lirih, aku tanpa banyak kata langsung merapat. Memeluk tubuhnya erat seolah dia bisa hilang kapan saja. Wajahku tenggelam di dadanya yang hangat. Air mata jatuh diam-diam membasahi kausnya. Bukan hanya karena lelah, tapi karena hidup terasa begitu kejam, sekaligus baik di saat bersamaan. Karena di antara segala luka dan utang masa lalu, aku masih diberi seseorang seperti Andre untuk disyukuri. Namun di detik yang sama, aku juga dihantui ketakutan paling besar. Takut suatu hari nanti, dunia kami yang berbeda akan merenggutnya dariku. Dan aku hanya bisa memeluknya lebih kuat. Berharap pagi ini berhenti sebentar saja.